Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. NIM saya 6424 0868. Saya dari kampus UBS Tangerang City. Saya dan teman-teman saya sedang melakukan wawancara di daerah Solear. Daerah apa? Maksudnya kuliner. Taman apa, Pak? Taman Argo Subur yang ada di daerah Solear. Saya berwawancara juga, nggak cuma saya sedang sendiri, saya ada teman saya juga. Perkenalkan nama teman saya. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Widya dari kampus Simone, kampus BSI Simone ya. Oke. Saya itu 6424 1939 dan ya di sini kita akan mewawancarai Bapak Ya. Pak Rofi tentang seputar UMKM Bapak ini. Dari profil atau tantangan umum aja, Pak. Boleh Kak cerita sedikit mengenai profil UMKM atau kuliner yang ada di sini, tata kelolanya, atau mungkin kayak tantangan terbesar buat mengelola pedagang-pedagang yang di sini, UMKM di sini itu bagaimana, Pak? Ya, Tantangan terbesar. kalau tantangan itu karena yang masuk di UMKM ini kan ibu-ibu ya. Iya. Dalam hal ini pendidikannya ya menengah ke bawah. Jadi ya mengaturnya ya Agak sulit ya. Sulit ya. Iya. Mengaturnya sulit. Contoh kita untuk kebersihan gitu. Atau kan kita bawel ya. Iya, betul. Ya, tapi akhirnya kalau sudah terbentuk dengan rapi ya mereka ngikutin jadi rapi ya, itu tantangan. Terus yang kedua, kalau kita ini kan hanya sebetulnya di tempat ini belum diizinkan ya, Belum ada sama pengembang, tapi pengembang juga tidak melarang karena memang kebutuhan dari masyarakat sekitar ini itu adalah membantu suaminya untuk agar bisa membayar angsuran buat angsuran tambahan rumah apa gitu, karena iya. buat tambahan atau penghasilan dari suaminya. Karena Oke. rata-rata di sini kan kerja di pabrik, Iya. otomatis kan dengan gaji UMR mereka kan masih Belum bisa kebutuhan. nutupi. Ya, dengan adanya UMKM ini alhamdulillah ya terbantu lah. Angsurannya agak telat, makanya dari pengembang juga antara mengizinkan dan tidaknya itu kan Iya. karena itu juga mendukung kelancaran apa ya angsuran dan kita masih di ruang terbuka, tidak boleh membangun permanen, dan setelah datang pun tenda pun harus Bongkar atau dan harus beresin. bersilang. Itu aja. Semula berarti ya. Itu aja ya, kendala atau tantangan yang memang tiap hari kita jalankan. Oke. Tapi dalam pengelolaan ini Bapak juga terstruktur ya. Maksudnya ada organisasinya juga di dalam itu. Ada di sini ketua. disebut IPA, Ikatan Pedagang Perempatan Argo Subur. Oh, disebutnya IPA. Ya. Oke. Jadi ketuanya kebetulan saya Isrofi. Ya, ada sekretaris, ada ketua, ada wakil ketua, ada bagian keamanan, ada bagian kebersihan. Ya, sama kayak organisasi. Iya, sama kayak ada organisasinya gitu. Ya. Tapi bentar Pak, kalau itu ada kayak uang, maksudnya kayak uang pengelola gitu, misalkan kayak store buat mengelola tempat ini atau gitu, atau ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak ada. Kita mandiri dan sama pengurus RT pun disupport. Mereka juga nggak minta apa-apa, nggak minta jatah apa-apa. RT itu nggak ada dari pihak kita setoran juga nggak ada. Oh, jadi emang murni memang Pak Bapak emang yang Iya. mengelola buat ngatur semuanya, Iya. tapi tanpa ada imbalan atau apapun. So, kita ngelola tapi juga nggak dapat apa-apa juga. Ya, Memang saling pure- menguntungkan. Pure memang yang penting ini terbentuk apa namanya, ya paling kayak listrik itu kan kita memang resmi. Iya. Listrik itu kan yang harus dibayar dari listrik. Iya. Nah, kita kan bayar token. Nah, token itulah kita bayar patungan rame-rame. Oh, Jadi, iya itu maksudnya. disebutnya tidak membayar, tapi memang itu kebutuhan Untuk kita. bersama lah ya. Ya, Untuk- kalau membayar itu kan kita ngasih ke orang, bayar deh selesai. Kalau ini kan memang buat kebutuhan kita. ya untuk bersama ya, bukan bersama gitu. Oke, Bang Dika, coba bagaimana pertanyaannya? Saya izin masuk ke lebih dalam lagi ya Pak tentang UMKM yang Bapak jalankan nih. Oke, siap. Saya mau nanya yang pertama itu, gimana sih cara Bapak itu untuk mencatat uang masuk dan uang keluar untuk usaha Bapak ini?
misal apakah penghitungannya itu dihitung per harian atau bulanan, terus apa uang belanja itu dicampur, terus apa uang usaha bapak itu dicampur dengan uang belanja. Nah, itu pengelolaan. Kita hari ini belanja habis berapa, nanti kan ending akhirnya dapat di sini. Iya. Hari itu juga kita udah tahu keuntungan. Kalau rugi nggak mungkin, karena kita dagang kayak pasti rugi. Jadi kita modal misalnya sekitar 500, ya kita bisa dapat bisa 2 juta, bisa 2 juta sih. Walaupun dagangan masih ada Itu per hari ada per hari. Oh, berarti penghitungannya harian. harian. Tapi dicatat Pak dalam buku pemasukan segini, pengeluaran segini tetap Ya dicatat. kalau itu yang nyatat istri ya. Oh, Karena bagian kita istri. sebenarnya Berarti ada tugas. ini kan cabang, ada cabang utamanya di atas. Oh, ada Berarti udah buka cabang. Ada ya, kita ada 3 di sini. Ada karyawannya, Pak? Karyawan ada 4. Karyawan Ada 4. yang di cabang utama ya. Ya 4. Oke, masuk nih berarti. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Apakah penjualan Bapak ini juga lewat media sosial? Contoh kayak misalnya Bapak iklan ini di media sosial kayak Facebook atau IG, terus apa gitu sih? Ini sebetulnya kalau untuk sosial media itu kita hanya pakai WA. Oh ya. Cuma itu kekurangan saya. Sebetulnya ya memang saya gaptek, jadi belum bisa memasarkan secara sosial media. Saya ini yang gaptek hanya lewat media sosial itu WA yang ada di sini. Kalau untuk pakai IG kayak TikTok, Facebook, ya paling banter Facebook, tapi Facebook itu kan luas gitu lah. Kalau WA group kan sekitar sini ya. Nah yang lebih efektif itu sih WA ya. ya. Tapi di WA juga banyak yang Banyak yang kita juga lihat juga, jadi ada yang pesan kita kirim. oh Kebetulan kita juga ada karyawan, jadi karyawan bisa berarti juga lewat media sosial juga ya Pak? ya pakai, tapi belum secanggih Belum masuk karena ke mudah ranah kayak IG atau Sabdan. Facebook ya. Betul, kalau Sabdan kan cara pemasarannya aja lewat itu kan canggih-canggih ya. Tapi nanti ada rencana buat ke situ nggak? pengen Pengen ya? kalau kita diajarin, malah saya sangat. Kenapa Kalau nggak? ada ikut training apa itu sama, Kenapa nggak minta tolong ke karyawannya aja Pak? paling kita itu tak ada anak kebetulan SMA kan, SMA itu kalau itu kan bisa ya paling kayak gitu aja. Karyawan juga ada, Tapi karena ilmu itu kan terbatas ya, artinya dia hanya belum kayak anak SMK yang di bidang TKJ atau multimedia. Nah kayak itu pun dia canggih-canggih, cara pemasarannya itu bagus, nilainya kayak gitu. Nah itu yang saya sebenarnya kekurangan saya yang harus kita ambil ke depan. Kalau ada yang mau bikin apa-apa ya tetap mau. Contoh ada seminar apa bisnis marketing atau apa, nah gitu kita mau itu. mungkin nanti ya di lain waktu kita bisa bantu lah, atau nanti juga kita bisa bantu buat cara-caranya. Kalau kayak gitu kita sangat sangat senang. Apa nanti coba kita bantu ya Pak. Sesuai dengan mas ini yang di bidangnya ya, DSI ya, Iya. Dinas Sarana Informatika. Nah di situ kan bergelut di bidang media. Nah itu kalau kasih masukan dari saya itu kita butuh bisnis marketing, artinya untuk apa namanya pengembangan ke depan yang Oh, lebih iya. canggih kan gitu. Betul Pak, karena kan kita juga mencari solusinya apa yang ada permasalahan yang ada di UMKM ini Pak. Ya, Oke. salah satunya itu kalau saya ya, saya gaptek tapi saya tahu sebetulnya ada cara yang sangat canggih yang di dunia sekarang, di dunia gadget ini ya. Iya. Itu anak-anak muda sekarang ini lebih Betul. apa ya? Kalau kreatif soal juga, media sosial betul. tuh lebih oke lah. Nah itu kalau kita gapteknya kita paling cuma pakai WA. kalau diajarin ya mungkin cara pemasarannya udah pakai iklan, pakai kayak gambar, Iya. pakai apa gitu Karena kan. emang perubahan zaman nih. Nah saya belum bisa update diri saya di situ di bidang itu aja. Kalau yang lain mah insya Allah bisa. Kebetulan emang
nyambung ke artikel ilmiah Iya, kita. karena kita kan memang harus ada solusinya juga. Permasalahan dan outputnya pun ada. Input dan outputnya. Inputnya kita tahu permasalahan kita di sini apa nih, tentang apa. Kebetulan kan di sini saya ketua. Nah, mungkin kalau saya diajari bisa sampai Oh, kan ilmu-ilmu masing-masing kan jadi beberapa. nah betul. Sekali Pak. ngasih saya, tapi tersebar terus kan jadinya nanti Amal jariah. sama jariah kan Iya. gitu. Jadi saling menguntungkan aja Pak kita. Kita buat artikel ilmiah, Iya. bapak buat UMKM. Iya, iya emang tujuannya seperti itu, buat outputnya Dik. Boleh nanti kalau emang ini catat atau Boleh Pak. Nanti kita bakalan bantu ya, buat bisa. bantu solusi Bapak. Masih nanya seputar UMKM yang Bapak jalankan itu, pernah nggak Pak Bapak itu berpikir untuk minjam ke bank untuk memperbesar usaha, contoh kayak bukan cabang? Udah sering. Udah sering. Tapi maaf ya, untung apa juga dari minjem itu? Balik modal. Itu kebetulan kalau kita itu buat beli aset untuk pengembangan usaha ada, cuma kita lebih coba ke aset. Kalau usaha makanya kita bukan apa, kita udah kerja tempat itu kan kita bukannya bank. Contoh kayak beli misal gerobak, alat-alat gitu. Berarti pernah itu? Tempat bukan pernah, memang udah sering. Tapi kalau saya lebih ke bank yang memang resmi dari pemerintah, bank negara ya, kayak negara lah, BRI atau Mandiri. Kalau di luar itu kita nggak berani. Kalau bank apa saya Riskan. saya riskan. Ya. Saya lebih Karena itu. ke yang resmi. Makanya jaminan nggak apa. Nanti kan kita udah tahu jaminan kita berapa. Kita udah tahu resikonya. Bahkan limit saya di bank udah berapa. Kalau yang sering saya pinjam terakhir itu 200. Walaupun limit 400 tapi kan kita nggak ambil semua. Takutnya kita lihat kemampuan kita juga. Makin gede itu Ya, makin resikonya makin tinggi. Untuk saat sekarang ini kan daya beli masyarakat itu lagi kurang. Oh, lagi menurun ya. Lagi kurang. Kalau saat COVID itu malah besar luar biasa. Naik justru pas Oh, naik kayak nantinya dalam setahun aja saya udah bisa beli tanah. Oh, mohon maaf Pak. Dalam Bapak pas Covid itu malah daya belinya agak meningkat, Pak, menurun. Iya, meningkat. itu usaha. Malah kebalik ya Pak. Mereka kan jaga kesehatan ya. Iya. Jahe saya itu lama. Oh iya, karena dulu emang banyak yang mikir susu jahe atau makan minum yang hangat yang karena buat Kompor lah. mencegah ya, buat mencegah gitu. Umur ya. Jadi meningkat malah jadi menguntungkan gitu ya. Biasa konsumen. Iya iya. Berarti puncaknya di masa COVID. Ya, itu boleh dibilang bisa 300%. Iya soalnya ini saya ngerasain kayak jahe merah ya, kayak ada jahe merahnya ya. Enak sih. Enak sih yang seger Pak, di badan juga. Dan ini udah punya sertifikat halal. Oh betul. Oh berarti udah ada Saya dasarnya. udah ada sertifikat halal, ada NIB, usaha saya udah. Berarti udah ada isinya, Ada surat-suratnya. iya. berarti. Eh, jahe saya udah ada sertifikat halal. Tapi jujur emang enak sih. Emang bener Pak, udah ada juga itu. Saya tahu gitu, saya mendingan pakai yang itu. Cuman ya udah. Tadi apa. dia sampai mau tuker. Iya beneran. Karena beda rasanya. Ini udah diuji di lab. Ini buat banyak. Bahkan ada yang kalau bisa nggak, kalau lagi sakit jangan pakai susu itu lebih terasa khasiatnya. Iya kalau buat Pokoknya sudah teruji benar-benar saat COVID itu saya bisa Iya, soalnya saya tadi aja emang agak puyeng ya, agak berat pusing gitu. Jujur kita di sini semua radang. Agak pusing, tapi saya minum bener agak lumayan tapi enteng. kalau lagi sakit udah nggak pakai susu. Tapi itunya kayak jamu kan di sini rempah-rempah semuanya rempah-rempah. Ada serai, ada cengkeh, ada kelapa, ada apa namanya, kayu senja, itu pertama. Ada sekitar 14 macam yang 14 macem yang ada di minuman ini. Wah, ya, itu semua rempah-rempah. Mungkin kalau zaman dulu Belanda itu pada jajah
nyari Iya bener ya, makanya sampai lama gitu, nggak nyampe 350 tahun. ini mungkin ini ramuan kayak ini yang ada Sponsor. kalau yang lain paling Tapi jahe, serai, gula merah udah rata-rata itu sama kayu secang paling banter 4. racikannya beda. Ini beda karena ini memang ramuan dari orang tua saya bawa ke sini. Kalau nyoba yang nggak pakai susu ya kajang, dan gulanya pun di sini saya nggak pakai gula pasir, gula merah, bukan gula merah, dipakai gulanya aren, gula aren. gula aren. Karena memang saya di sini apa ya antara dia nyari keuntungan tapi kita lebih ke apa yang diwariskan orang tua. Bisa bermanfaat sama orang juga. Jadi saya nggak sembarangan, boleh dicoba ke tempat lain pasti akan Beda pak, bener. karena ini apa ya rempah-rempahnya itu sekitar 12 macam untuk satu minumannya. satu jahe di mobilnya. Satu men itu 14 lembaran kok kan. Iya emang bener pak, bener saya bener bukannya ini ya, tapi bener. Tadi sudah sebut ya. Rahasia dapur. Nah, nggak apa-apa kalau kayak gini Meru juga kan bisa karena memang cara Beda masaknya takarannya, juga bisa. iya takarannya ini Bukan segala bukan macam beda. takarannya, cara masaknya juga. Pengelolaannya juga Iya. kan Misalkan kita juga nggak akan Tetap beda ya. beda. Beda tangan, beda racikan. lada harus Betul. lada harus diapain ya kan Iya. harus dimasukin tapi sebelum Takarannya kan nggak tahu. diapain dulu. Kalau takaran mah relatif ya nanti lama-lama kalau takaran itu nanti akan ngerti. Tapi caranya ya kan hanya satu item lada diapain itu lada? Taruh di Apa digelus saja atau di sangra ya. sangre atau digoreng atau di apa? Cara beda cara nanti nggak sama. Oke pak, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya nih pak, tentang peran pemerintah daerah nih pak. Bagaimana pandangan bapak terhadap peran pemerintah daerah yang ada di sekitar sini daerah Solea dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner sejauh ini? Kalau pemerintah, betul. Kalau pemerintah ya di sini baru RT RW aja ya sifatnya. Ya. Sabar, Bentar gue ini dulu. pemerintah bagaimana Peran pemerintah sampai saat ini ya nggak ada ya selain RT RW ya. Karena memang kita dibentuk baru setahun, kita belum resmi mengajukan UMKM yang resmi gitulah. Surat izin atau apa kita belum, ini baru sifatnya lokal di perumahan amanat sudah gitu. Kalau mungkin kalau kita udah punya izin ya kita mungkin ke lokasi atau apa berarti harapan pada Pemda bisa, maksudnya ada harapan dari pemerintah daerah setempat buat membantu atau mensupport UMKM di sini gitu kan? ya pengennya begitu karena kita nanti kalau izin kita udah penuhi ya otomatis kan kita akan ke UMKM secara resmi ya. Otomatis nanti bantuan ya atau peran pemerintah nanti akan lebih kelihatan. Kita sih saya pernah menjajaki ke dinas koperasi. Nah itu kalau pinjaman itu dinas koperasi siap membantu dengan bunga yang lebih kecil dari bunga biasa atau himbara. Kalau himbara itu yang bunga kur itu aja kan 0,5. Kalau koperasi itu 0,4. Berbeda ya, berarti bunga koperasi dengan bunga kur itu ya. Ya, Jadi lebih murah bunga koperasi dibanding kebetulan saya itu juga pengurus koperasi Merah Putih koperasi. Oh iya, yang dibentuk Itu Prabowo itu. Pak Prabowo, Nah, ya. di situ Prabowo memang memberantas Bang Emok segala itu kan. ya ya kalau di Oke. tempat saya namanya Bang Monyet disebutnya. Jadi gitu. biar masyarakat itu nggak terjerat hutang di situ. Iya, Biar ke koperasi aja. ya artinya tentang udah belum Udah lah. dampak sosial dan penyerapan tenaga kerjanya. Tapi ya saya menyinggung tentang dampak sosialnya sih. Selain memberi penghasilan, bagaimana Bapak melihat kontribusi usaha ini secara sosial bagi lingkungan sekitar gitu, terutama dalam penyerapan gitu tenaga kerja lokal yang ada di sini. Ya otomatis kan saya juga dengan percakapan kan otomatis nambah karyawan. Ya, Saya
ya karyawan itu ya seharusnya dari orang sekitar sini aja, terutama yang membutuhkan. Itu artinya yang memang bisa milih orang yang ekonominya juga lemah gitu. Jadi di situ nanti kita bisa ya saling membantu. Kita butuh tenaganya, dia dapat Hasilnya. gajinya kan. Jadi ya yang selama ini yang kita nyari memang orang yang membutuhkan. Berarti yang menyerapi juga bukan dari daerah lain atau tempat lain ya, tapi Di tetap sini kita aja. ambil dari sini. Sekitar sini. Paling banter ya keluar ini Argo ada kan kampung tuh dari kampung. Oh iya. Berarti emang masih dekat sama perkampungan juga ya? Iya. Ya, rata-rata malah yang mau tuh orang-orang kampung. Kalau orang perumahan kan mungkin secara ekonominya ya agak Lumayan ya mungkin. suaminya kerja kan minimal ya Cukup ya, jadi Bapak bisa membantu banyak orang ya, bukan banyak orang sih, tapi setidaknya Bapak bisa membantu atau menjembatani orang tersebut supaya ya ekonomi juga lancar lagi, bisa memenuhi kebutuhannya. ya intinya ya di samping kerja kan dia juga dapat ilmu. Iya betul, Ilmu betul. memasak kan. Ya, Jadi dia buka ya kebetulan mantan karyawan saya itu udah 2 orang deh berdikari. udah punya Bisa ini sendiri, warung sendiri. punya usaha sendiri Iya, gitu ya. ada 2 ya. Minimal kan ilmu kita Iya, ada bermanfaatnya juga berarti. Oke, kita lanjut ke Bang Dika. Pertanyaan selanjutnya. Saya mau nanya nih Pak tentang UMKM yang Bapak jalankan ya Pak. Apa sih harapan Bapak untuk usaha ini tahun ke depan? Atau misalnya kayak apakah Bapak mau buka cabang lagi atau mau buka cabang lagi atau di sini mau nambah memperbesar lagi UMKM? kebetulan di Argo Subur ini penduduknya udah banyak ya. Terus luas juga. Masih potensi untuk mengembangkan cabang itu masih banyak. Perkiraan tahun depan itu 2 titik lagi di sana. Lokasinya tetap di sini. Tetap di perumahan Di Tanah perumahan. kita mindset kita itu nggak mau buka cabang yang jauh-jauh karena kita pengelolaannya kita pengawasannya kan kalau dekat kita butuh waktu. Gampang ya. Gampang. Itu aja. Walaupun konsumennya itu aja tapi kan sekarang dekat udah karena emang ini luas Areanya luas jadi untuk mengendalikan nanti ke depan merupakan cabang jadi, banyak peluang. jadi ada harapan ya Pak ya. Ya. Bisa Bapak nanti. Terus saya mau nanya lagi tentang kan tadi Bapak punya karyawan nih. Itu selain gaji, apa sih cara Bapak itu untuk menjaga karyawan agar tetap betah dan semangat bekerja untuk Bapak? Satu ya makan digaji kan sambil gaji kan kita ngasih makan. Makan itu kan kalau orang kerja gaji gede tapi buat makan kan habis itu. Berarti Nah, ada ini kita ada makan kita bebas. berarti Jadi disediakan gaji apa? itu ya pokok ya udah, itu bawa pulang itu duit udah nggak buat jajan. Kita minum makan bebas. Itu yang Oke, itu aja sih Pak yang mau kami tanyakan untuk UMKM yang Bapak jalankan dan UMKM di perumahan apa? Argo. Argo ini ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. oke siap. Semoga nanti Ya, penelitian kami ada gunanya lah, berguna. Ada manfaatnya Ada buat manfaat. tadi yang kita minta yang media. Oke, siap. ya, nanti kita bakal bantu cari solusinya Pak buat Namanya apa tuh? marketing buat apa, digitalisasi kan sekarang di era digital kan semua serba digital. Kita akan nanti buat bantu Di Bapak. sini ada yang bisa kan? Ada nanti kita Ya, nanti kita gambar cari. apa? Tadi kita bantu buat tata caranya buat mempromosikan produk Bapak, atau mungkin Bapak bisa membuat nanti kalau udah tahu Bapak bisa menerapkan ke UMKM yang lainnya Iya. buat Jadi mempromosikan. kalau saya dikasih tahu caranya itu Iya, catat. Kalau saya kan pelupa ya. ya. Catat ini begini. Nanti salah langkahnya baru praktek. Jadi Iya. kalau saya bisa saya kumpulin semua di sini. Yuk, Ya. bikin. Betul. Ilmu sampean mau banget. Berarti masalah utamanya itu. Ya, Ya. tentang digitalisasi. Sekarang ini kan memang udah digital. Sedangkan yang dagang ini semua jadul semua. Betul. Nggak ada yang apa namanya melek apa namanya Mohon sosial maaf ya, media. berarti namanya
gaptek. Gaptek. Ya, rasanya kan gaptek. Ada satu cuma ya dia kan kalau anak muda kan dagang ya cuma asal-asal. Ada yang nggak serius mungkin ya. Ya cuman ya mungkin dagangnya masih setengah-setengah lah, mau motong enggak gitu. kebutuhannya nggak kayak kita ya. Ya beda sama yang udah tua itu, udah Buat, leken dia bener-bener fokus karena dia emang buat tujuannya emang yang buat menafkahi keluarganya kan. Tapi ya alhamdulillah saya di sini juga langsung tahu gitu tentang permasalahan yang ada di sini, jadi saya ngerti satu apa itu paling nanti kalau kecil-kecil kan binatang itu paling modal, tapi modal itu nanti kita udah arahkan ke koperasi. ya. Kebetulan saya juga mengurus koperasi kan Iya. di sana. Jadi ada akses buat Iya, jadi udah ada gitu aksesnya ya buat memang sama Pak RW itu kan kerjasama saling bermanfaat, yang penting manfaat buat warga Taman Marga Subur. ya, Pak RW juga sama jelas buat mendukung buat apa ibaratnya ekonomi berkelanjutan yang ada di daerah sini, karena tidak adanya akses ataupun modal yang dalam buat usaha, gimana kita mau melanjutkan ekonomi yang ada di sini gitu. Pertumbuhan ekonomi kan nggak cuma stuck, yang maksudnya ada naik turun, tapi setidaknya kita gimana caranya biar stabil